Pemerintah akan merelokasi warga di sekitar kawasan industri Cikande Serang, Banten yang diduga terpapar radioaktif berbahaya. Ada 32 titik di Cikande yang dinyatakan terkontaminasi dan berpotensi mengganggu kesehatan warga. Petugas memindahkan bahan radioaktif cesium-137 yang ditemukan di depan rumah warga di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Penemuan ini membuat warga resah. Tanda bahaya radiasi juga terpasang di sejumlah titik di kawasan ini. Tapi banyak di sini. Banyak, ini bukan daerah sini aja, kemana-mana. Gitu. Yang depan rumah itu juga ya? Depan rumah itu yang baru-baru aja yang bunyi itu. Urugan juga, buat uruk rumah juga ya, buat bangun rumah urugan kan? Kalau di sini enggak, saya nguruk ini aja. Nguruk doang. Nguruk di sini aja biar nggak becek gitu. Itu juga yang baru doang, kalau yang di sini enggak. Tadi alhamdulillah udah diambilin sebagian, udah dialat lagi, nggak tahu saya alatnya apa, udah nggak bunyi. Anak-anak masih pada main di situ tadi? Anak-anak ya, karena kan rumah warga ya kan gitu. Emang nggak tahu ya? Ada 32 titik di kawasan Cikande yang terkontaminasi cesium. Pemerintah berencana merelokasi sebagian warga yang tinggal di kawasan terdampak radiasi. Selain itu, pemerintah juga memasang sejumlah alat untuk mendeteksi cesium. Ini dilakukan untuk menjamin semua truk-truk yang lewat ini wajib tidak boleh mengandung cesium. Ya. Di lapangan nanti kita akan lihat, kita juga sudah lokalisir semua pancaran-pancaran yang ada di lapangan. Ada 10 titik yang sebagaimana disampaikan oleh Satgas kemarin yang telah dilakukan lokalisir dan dengan tanda-tanda itu. Dekontaminasi juga kita lakukan. Ini sudah 2 titik. Jadi pada titik A dan titik F, tapi titik F terus berjalan. Radiasi cesium-137 terkuak usai Amerika Serikat menolak udang beku dari Indonesia Agustus lalu karena diduga terpapar zat radioaktif berbahaya. Pemerintah lalu mengecek lokasi produksi pengemasan udang di Cikande dan menemukan adanya radiasi cesium-137. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan madu sepasang suami istri di Sumatera Barat berujung maut. Diduga pengantin baru ini alami keracunan gas pemanas air di kamar mandi. Cindy Destananda, 28 tahun, ditemukan tewas di kamar mandi sebuah penginapan di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Peristiwa ini terjadi saat korban bulan madu bersama suaminya, Gilang Kurniawan, 28 tahun. Sementara itu tubuh suaminya, Gilang Kurniawan, 28 tahun, ditemukan dalam kondisi kritis di kamar mandi penginapan tersebut dan sempat dirawat di RSUD Al-Suka. Jenazah Cindy langsung dibawa ke rumah duka di daerah Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan untuk dimakamkan. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban ini. Untuk sementara, diduga korban tewas karena keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, viral video diduga rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Namun pihak AHY menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Sebuah video menunjukkan mobil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 disalip rombongan Totot Wuk-Wuk di jalan raya viral di media sosial. Dalam video ini rombongan dengan pengawalan polisi menyalip kendaraan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang berhenti saat lampu merah. Mobil polisi bersirine mengawal sejumlah kendaraan untuk bersama-sama menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X dan pengendara lain yang berhenti. Kejadian ini pun menjadi perbincangan warganet di media sosial.
Sejumlah akun media sosial membuat unggahan dengan menuduh rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melanggar lampu merah dan melawan arah. Namun Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan buka suara soal tudingan rombongan kementeriannya menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Herzaki menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Ia menyayangkan unggahan di media sosial yang memberikan framing seolah rombongan yang melintas di depan Sri Sultan merupakan rombongan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Herzaki meminta netizen mencari tahu plat rombongan yang menyalip mobil Sri Sultan sebelum menyuarakan tudingan yang tidak berdasar. Pemirsa, aksi penangkapan pencuri motor di Kota Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran dengan polisi. Pelaku ditangkap di rumah kontrakan. Polisi mengejar pelaku pencurian motor setelah warga berteriak meminta tolong pada polisi yang memantau situasi Kamtipmas di wilayah Gandasari, Jati Uwung, Tangerang. Pelaku melarikan diri, polisi memberikan peringatan. Setelah terlibat kejar-kejaran, pelaku ditangkap di persembunyiannya di sebuah kontrakan. Dua pelaku dibawa ke Polsek Jati Uwung beserta barang bukti sepeda motor. Ini adalah kerja keras yang selama ini kami lakukan, sehingga bisa mengurangi bebannya masyarakat yang selama ini selalu kehilangan motor. Alhamdulillah pada malam hari ini kerja keras yang selama ini kita lakukan membuahkan hasil kembali. Padahal 2 minggu yang lalu kami juga melakukan penangkapan yang sama. Polisi menyita barang bukti 3 set kunci letter T, 3 anak kunci, serta sepeda motor hasil curian. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 kendaraan jenis bus terekam kamera pengawas di sebuah pertigaan jalan di Bangkalan, Jawa Timur. Insiden terjadi saat salah satu mobil tiba-tiba hendak putar balik. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas saat kecelakaan lalu lintas antara 2 kendaraan roda 4 terjadi di pertigaan jalan Nyerondung, Traga, Kabupaten Bangkalan. Terlihat mobil yang ditumpangi satu keluarga hendak berputar balik. Namun di saat bersamaan, minibus Elf datang dari arah yang sama hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Warga sekitar dan pengendara lain langsung berupaya menolong para korban. Sempat terjadi cekcok antar keduanya yang langsung ditengahi oleh warga maupun pengendara lain. Dua pihak yang terlibat laka lantas kemudian sepakat berdamai dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah penumpang mengalami luka ringan akibat pecahan kaca dan beruntung tak ada korban jiwa. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi hari ini. Berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.